Halo rekan-rekan aparatur sipil negara di seluruh Indonesia. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang penting banget, yaitu perjalanan transformasi digital yang lagi kita lalui bareng-bareng. Ini bukan cuma soal ganti sistem atau pakai aplikasi baru loh, tapi lebih dalam lagi, ini tentang gimana kita sebagai abdi negara bisa ngasih layanan yang lebih baik lagi buat Indonesia di zaman yang serba digital ini. Oke, siap ya? Yuk kita mulai! Nah, pertanyaan ini nih bukan pertanyaan basa-basi ya. Ini benar-benar sebuah ajakan buat Anda semua. Soalnya kuncinya itu ada di tangan kita masing-masing. Percaya deh, perubahan besar ini cuma bisa terjadi kalau kita semua di sini sekarang siap jadi pelopornya, jadi motor penggeraknya. Gimana? Coba deh lihat kolom yang kiri. Kayaknya kita semua akrab banget ya sama pemandangan ini. Birokrasi yang lambat, berkas numpuk di mana-mana, antrian yang bikin capek. Nah, sekarang lihat ke kanan, ini yang seru. Setiap masalah tadi langsung dijawab tuntas. Proses jadi super cepat, dokumen semua digital, dan akses bisa dari mana aja. Ini bukan lagi mimpi loh, ini adalah kenyataan baru yang sedang kita bangun. Oke, sekarang kita masuk ke babak baru ya. Era baru layanan publik. Di sini kita bakal bahas bareng-bareng kenapa sih perubahan ini penting banget, kenapa ini bukan lagi pilihan, tapi udah jadi keharusan. Penting buat Indonesia dan tentunya penting juga buat kita sebagai ASN. Nah, ini dia nih inti masalahnya. Coba deh kita pikirin, masyarakat yang kita layani sekarang itu hidupnya udah serba instan. Pesan makan, panggil ojek, belanja online, semua tinggal klik dari HP, ya kan? Otomatis, mereka juga berharap layanan pemerintah bisa segampang itu. Jadi layanan yang cepat, transparan, dan gampang diakses itu udah bukan lagi nilai plus, tapi udah jadi standar, sesuatu yang wajib kita penuhi. Oke, lanjut ke bagian yang paling seru nih. Kita bakal kenalan sama alat-alat tempur baru kita sebagai ASN modern. Ini bukan lagi kayak di film-film fiksi ilmiah ya. Ini adalah tools beneran yang bakal merevolusi cara kerja kita sehari-hari. Siap-siap ya? Jadi ini dia nih, 4 senjata utama kita. Pertama, ada platform layanan terpadu. Terus, ada aplikasi mobile. Ketiga, ada chatbot dan AI. Dan yang terakhir, manajemen dokumen plus tanda tangan digital. Nah, kita bakal bedah satu-satu gimana caranya alat-alat ini bisa bikin kerjaan kita jadi jauh lebih ringan. Yang pertama, platform layanan publik. Gampangnya gini, bayangin aja ini kayak mall pelayanan publik, tapi versi digital. Dan bukanya 24 jam non-stop. Jadi masyarakat nggak perlu lagi bingung buka website A, website B, C, dan seterusnya. Cukup satu pintu. Buat kita para ASN untungnya apa? Wah banyak. Data jadi lebih nyambung, koordinasi antar dinas jadi tampang, dan nggak ada lagi tuh cerita lempar tanggung jawab atau lempar berkas. Berikutnya, aplikasi mobile. Nah, ini penting banget. Kenapa? Karena ini cara kita membawa layanan publik langsung ke genggaman setiap warga. Jadi pemerintah itu nggak lagi cuma ada di dalam gedung kantor yang punya jam buka tutup. Lewat aplikasi ini, kita nunjukin kalau negara itu beneran hadir buat mereka. Kapanpun, dimanapun. Sekarang kita bahas soal chatbot dan AI. Mungkin ada yang sedikit khawatir, wah nanti pekerjaan saya diganti robot dong. Tenang. Jawabannya sama sekali enggak. Justru sebaliknya. Coba bayangin, pertanyaan-pertanyaan yang itu-itu aja, kayak syarat bikin KTP apa, atau gimana cara cek status BPJS, itu semua bisa dijawab otomatis sama chatbot, 24 jam sehari. Nah, waktu kita jadi bebas kan, kita bisa fokus ngerjain tugas-tugas yang lebih penting, yang butuh pemikiran dan empati kita. Jadi, intinya itu. Biarin aja AI yang ngurusin hal-hal rutin. Tugas kita adalah fokus ke hal-hal yang lebih kompleks. Ini kesempatannya kita buat naik kelas. Kita jadi punya lebih banyak waktu buat mikir strategis, analisis masalah, dan cari solusi kreatif. Hal-hal yang jujur aja mesin nggak akan pernah bisa gantiin. Dan yang terakhir, ini dia nih, si pengubah permainan. Tanda tangan digital. Coba deh, kita ucapin selamat tinggal sama era cetak dokumen, cari pejabat buat tanda tangan basah, terus scan, terus kirim lagi. Wah, ribet! Dengan tanda tangan digital, semua itu lewat. Proses persetujuan yang tadinya bisa berhari-hari, sekarang kelar dalam hitungan menit. Super efisien, aman, plus kita hemat kertas juga kan? Oke, teorinya cukup ya. Sekarang kita lihat gimana prakteknya di lapangan. Gimana sih cara kerja semua alat canggih tadi dalam skenario yang beneran? Yuk, kita intip contohnya. Contohnya pakai tanda tangan digital. Sederhana banget loh, cuma 3 langkah. Pertama, unggah dokumennya. Kedua, tinggal klik buat pasang tanda tangan digital kita yang sah. Ketiga, kirim, selesai. Nggak ada lagi tuh drama dokumen hilang di jalan atau nungguin kurir. Semuanya serba digital, cepat, dan aman. Dan ini dia hasilnya, dampak nyatanya. Coba lihat perbandingannya.
Waktu proses yang tadinya makan waktu berminggu-minggu, sekarang bisa kelar dalam hitungan jam. Luar biasa kan? Tapi yang paling bikin kita bangga, lihat baris kedua. Kepuasan warga meningkat drastis. Nah ini dia, inilah tujuan akhir kita semua kan, membuat masyarakat bahagia. Nah, setelah lihat alat-alatnya dan prakteknya, yuk sekarang kita lihat gambaran besarnya. Kita tatap masa depan. Sebenarnya, kita ini lagi bangun apa sih? Kita ini lagi sama-sama membangun fondasi buat birokrasi Indonesia yang baru. Birokrasi yang efisien, yang dipercaya sama rakyat, dan yang responsif sama perubahan zaman. Grafik ini nunjukin evolusi peran kita sebagai ASN. Dulu, mungkin porsi terbesar waktu kita habis buat tugas-tugas manual yang repetitif. Sekarang, dengan bantuan digital, lihat deh, porsi tugas manualnya jadi kecil. Dan kita bisa fokus ke tugas-tugas strategis yang dampaknya jauh lebih besar. Jadi, bukan cuma efisiensi kerja yang naik, tapi nilai kita sebagai ASN juga ikut meningkat. Coba kita renungkan bareng-bareng kutipan ini. Penting banget buat diingat. Teknologi itu cuma alat. Mau secanggih apapun, dia tetaplah alat. Siapa yang pegang kendali? Siapa arsiteknya? Siapa yang bikin alat ini jadi berguna? Ya, kita semua. Anda, para ASN. Di tangan kita lah, alat-alat ini bisa jadi kunci buat membangun layanan publik kelas dunia. Saya mau tegaskan sekali lagi ya, transformasi ini bukan soal mengganti manusia dengan teknologi. Bukan. Ini adalah soal pemberdayaan. Ya, memberdayakan Anda semua. Memberi kita alat yang lebih baik, data yang lebih akurat, dan waktu yang lebih banyak untuk melakukan apa yang cuma bisa dilakukan oleh manusia. Berpikir, berempati, dan melayani dengan hati. Jadi, sebagai penutup, saya mau kasih tantangan nih buat kita semua. Kita udah lihat potensinya, kita udah tahu alatnya apa aja. Pertanyaannya sekarang, bukan lagi bisa nggak ya kita berubah, tapi inovasi apa yang akan Anda ciptakan selanjutnya di tempat kerja Anda. Masa depan layanan publik di Indonesia benar-benar ada di tangan kita. Yuk, kita wujudkan bareng-bareng.